Allahumma salli wa sallim wa barik ala as'adi wa ashrafi nuri jami'il anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insyaallah kita akan lanjutkan ngaji kita, yaitu pembahasan tafsir dari Quran surat Al-Baqarah juz 3 ayat 285 dan ayat ke-286 dari surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isra kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Shadaqallahul adzim. Radhiyallahu ta'ala anna wa ankum wa an kafatil mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Amana, beriman. Siapa yang beriman? Ar-Rasulu, Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW beriman. Ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai dengan pernyataan bahwasannya Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad SAW adalah orang yang beriman terhadap apa? Bima unzila ilaihi mir rabbihi, terhadap apa yang diturunkan kepadanya, kepada Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapa lagi yang beriman? Wal mu'minuna, dan orang-orang yang beriman pun juga beriman. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menyebutkan atau ketika menyatakan bahwasannya Rasul dan orang-orang beriman telah beriman. Nah, ini adalah sebuah pengakuan, ataupun kalau dalam bahasa Arab namanya i'tiraf, pengakuan. Ya, kalau kita misalnya diakui oleh kita, misalnya ini misalnya saja, hanya sebagai contoh agar kita paham. Misalnya kita sebagai seorang ayah, kapan kita menjadi seorang ayah yang sah? Ya ketika anak kita mengakui, oh ayahku, gitu ya. Ketika kita punya guru, apa kata gurunya? Wahai muridku, seperti itu. Jadi pengakuan ini datang dari orang yang kita cinta dan butuh pengakuan dari situ. Ya. Nah ini kita ini dalam berproses kehidupan sehari-hari, kita ini berusaha dalam beribadah, berusaha menghindar dari maksiat-maksiat. Fungsinya apa? Agar kita mendapatkan pengakuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengakuan kalau kita ini termasuk dari hamba yang taat kepadanya dan hamba yang disebut dengan orang-orang yang beriman. Nah, telah beriman Rasul dan orang-orang yang beriman terhadap apa yang diturunkan Allah. Ya. Kullun amana billah, semuanya
Rasul dan orang-orang yang beriman tadi itu kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Semuanya beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Jadi ayat yang agung ini atau ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala turunkan masihlah berkaitan dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Jadi di dalam Al-Qur'an ini antara satu ayat dengan ayat yang lain ini sebetulnya masih ada keterkaitan. Atau kalau dalam bahasa Arabnya namanya munasabatul ayat. Yaitu keterkaitan antara satu ayat dengan ayat-ayat yang lainnya. Kalau di ayat-ayat sebelumnya kita telah membahas tentang amaliyah-amaliyah, ya. Khususnya di dalam surat Al-Baqarah ini Allah Subhanahu wa taala berikan banyak sekali kepada kita ini contoh-contoh. Allah berikan kepada kita ini hikmah-hikmah, perintah-perintah, larangan-larangan, ya. Bahkan bukan hanya dalam bentuk secara langsung, bahkan Allah juga ceritakan kepada kita ini dalam bentuk cerita, ya. Contohnya dulu misalnya ada Bani Israel yang melakukan hal seperti ini, maka jangan lakukan hal yang seperti itu juga. Seperti itu. Allah menerangkan kepada kita tentang jangan jadi orang yang berdusta, jangan jadi orang yang munafik, ya. Bahkan sampai di awal Al-Baqarah ini Allah Subhanahu wa taala pisahkan, ya, manusia ini menjadi 3 bagian. Ada orang-orang yang beriman kata Allah. Ada orang-orang yang kafir kata Allah. Ada orang-orang yang munafik terakhir. Kalau orang-orang beriman jelas, ya, alladzina yu'minuna bil ghaibi, ya, orang-orang yang beriman terhadap yang gaib, ya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan orang-orang yang mereka beriman percaya terhadap apa yang diturunkan kepadamu, jelas. Kalau orang-orang yang kafir, innalladzina kafaru sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum, jelas juga orang-orang yang kafir. Nah, untuk golongan yang ketiga ini misalnya kata Allah, golongan orang-orang munafik. Nah, orang munafik ini tidak disebutkan langsung. Kayak sesungguhnya orang-orang munafik, ya, ataupun jangan jadi orang munafik misalnya gitu. Kenapa? Karena kadang-kadang kita ini tidak merasa. Jadi munafik ini adalah salah satu penyakit yang bahkan oleh pemiliknya sendiri kita tidak sadari. Ya. Kadang-kadang kita ini nasihati orang, jangan kamu jadi orang munafik. Kalau pengertian orang munafik kata Rasulullah kan ketika dia berbicara dia berdusta, ketika dia berjanji dia mengingkari, ya. Ketika dia dipercaya dia berkhianat. Nah, ini kan ciri-ciri daripada orang munafik. Kita ini kadang-kadang ya nggak sadar. Sama teman kita sudah janjian, nanti ya jam 5 sore. Ternyata apa? Sampai maghrib nggak datang-datang. Lupa. Misalnya seperti itu. Kita ya nggak mau disebut sebagai orang yang munafik, ya. Seperti itu. Nah, kita pun kadang-kadang juga ketika berbicara sesuatu karena mungkin kita takut ketahuan, kita ini takut dicap sebagai orang yang buruk, akhirnya kita berbohong. Nah, ini dia. Jadi kemunafikan yang bahkan kita tidak sadari dan tidak kita akui dalam diri. Nah, itu dia. Oleh karenanya sebetulnya kalau manusia sendiri yang meneliti, jadi kita ini sebetulnya memiliki kecerdasan utama. Kalau dalam bahasa bahasa tinggi, ya, bahasa filsafat atau bahasa tasawufnya itu, misalnya mereka bilang kalau manusia ini sesungguhnya memiliki 3 kecerdasan utama. Misalnya ada kecerdasan intelektual, atau kecerdasan IQ, ya, intellectual question kalau katanya orang-orang gaul, ya. 2 ada lagi namanya emotional question atau kecerdasan emosi, ya, atau sama orang-orang dibilang EQ. Tadi pertama IQ, 2 EQ. Nah, yang ketiga adalah spiritual question atau kecerdasan spiritual. Kalau dalam bahasa kerennya ya SQ gitu, ya. Sebetulnya manusia ini kata mereka memiliki kecerdasan utama atau kecerdasan yang bahkan tidak diberikan kepada makhluk yang lain. Tapi perlu disadari bahwasannya kecerdasan ini, ya, kalau dalam bahasa Arabnya ya mungkin disebut dengan al-furqan, pembeda. Ya. Dibilang mana hitam mana putih ya tahu.
mana apa namanya dibilang mana halal mana haram ya tahu sebetulnya. Cuma kadang-kadang mereka ikut terhadap hawa nafsu. Oleh karenanya kata para ulama ini salah satu dari banyaknya hal yang menghilangkan akal dari diri manusia ini ada dua. Ya, jadi namanya salah dua ya. Yang pertama adalah marah. Makanya Rasulullah itu dalam hadisnya melarang orang beriman untuk marah itu sampai 3 kali. La taghdab wa la taghdab summa la taghdab. Jangan marah. Karena dengan marah ini akal kita akan hilang. Ya. Mungkin kalau dalam pengertian apa itu marah? Marah adalah apabila seseorang ini mengharapkan sesuatu dan yang terjadi ini bukan sesuatu yang diharapkan dia. Ya. Maka dia akan menjadi marah. Ya. Jadi ketika seorang anak Adam, seorang manusia ini marah, maka dia akan cenderung lepas kendali. Nah, yang satu adalah marah. Yang kedua adalah dengki. Nah, kalau sudah datang dengki, kalau sudah muncul ya dalam hati ini rasa dengki, jangankan manusia, kepada Tuhannya pun kadang-kadang orang ini kadang-kadang suka durhaka. Ya. Kadang-kadang kita ini ya lupa. Ketika kita diberikan ujian, ya, ketika kita ngaji gini ya sadar. Kata Allah apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang ini kecuali batas kemampuannya saja. Kita kadang-kadang ya tahu. Tapi kadang-kadang ya ketika datang ujian itu sendiri, kita ini kadang-kadang ya nggak redho sama Allah. Kadang-kadang ya kita ini marah. Ya. Kadang-kadang sama Allah loh kita ini bisa marah. Apa kata kita dalam hati? Kenapa sih harus saya ya Allah? Kenapa kok gini sih ya Allah? Kenapa harus saya sih ya Allah? Seperti itu. Dia nggak ridho kepada dirinya sendiri. Nah, jadi inilah dua hal, salah satu dari banyaknya hal, ya, dua hal dari banyaknya hal yang menghilangkan akal manusia. Sebetulnya banyak, iri, sombong, ya, berbohong, ya, banyak. Ayat sebelum ayat-ayat ini. Ya, misalnya di ayat 282 di baliknya ini, misalnya kita sebelumnya telah membahas tentang hutang. 282 ayat yang paling panjang di situ dalam Al-Quran, khusus membahas tentang hutang. Saking sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala sama kita, sampai kita ini tidak diizinkan untuk lalai dalam berhutang atau membayar hutang. Ya. Jadi jangan remehkan hutang ini walaupun kecil, walaupun besar. Saking perhatiannya Allah sama kita sampai kita disuruh nulis hutang tersebut. Ya. Yang mungkin kadang-kadang udahlah biarinlah gampang. Oh kita tetanggaan ini. Ya. Nanti kalau nanti kalau nggak besok ya lusa aja lah. Ternyata apa? Besok sama lusa lupa. Ya. Jangankan orang yang berhutang, orang yang memberi hutang pun juga kadang-kadang lupa. Lalu bagaimana ini? Apakah ya mau dibawa ke akhirat nanti? Cuma gara-gara pinjam kadang-kadang ya cuma 100.000, adanya 50.000, adanya bahkan 10.000. Udahlah nanti aja lah gampang. Seperti itu. Kemudian setelah di ayat 282 kemarin, di ayat 283 kita sebelumnya telah membahas tentang gadai ya. Minggu lalu kita sudah baca ayatnya, cuma kita belum bahas ya. Hari ini lumayan banyak yang tidak hadir. Abah Thohir hari ini kemana? Abah. Oh pulang kamu? Ya Allah, tabarakallah. Nah, di ayat 283, wa in kuntum ala safarin, sebelumnya kan di 282 membahas tentang wahai orang-orang beriman, ketika kalian berhutang piutang, maka catatlah, disuruh nyatat kita. Nah, di ayat 283, wa in kuntum ala safarin walam tajidu kadiban farihanum maqbudah. Kalau kalian dalam perjalanan, kalian tidak bisa mencatat dan kalian tidak menemukan pencatat, farihanum maqbudah, maka gadaikanlah sesuatu yang akan diterima oleh orang yang digadai. Ya, misalnya Abah Ihsan dari sini pergi ke Jakarta, tengah-tengah ternyata bannya bocor, naudzubillah. Di tengah-tengah kok mau nambal ban, ternyata kok dompet ketinggalan di rumah. Akhirnya nggak bisa nambal ban kalau nggak ngutang sama orang. Ya, akhirnya untuk memberikan jaminan sama orang ini biar dia percaya kalau kita akan membayar dia sesuai dengan jaminan.
Tapi kemudian muncul pertanyaan, apa ya ketika kita ini perjalanan saja, dalam perjalanan saja kemudian kita boleh menggadaikan sesuatu? Jawabannya tidak. Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu ketika beliau saking ingin menukarkan sesuatu dengan makanan, maka Rasulullah saat itu menggadaikan baju besi beliau kepada seorang Yahudi. Ya. Jadi nggak harus dalam perjalanan, maksudnya pegadaian gadai itu. Nah, kita akan bahas dulu gadai sejenak karena lumayan panjang dan lumayan banyak terjadi pada zaman sekarang. Ya. Jadi gadai ini pada awalnya boleh. Jadi gadai ini adalah memberikan jaminan kepada seseorang, dengan jaminan tersebut kita akan membayar, seperti itu. Kemudian muncul pertanyaan, apakah nanti ketika barang yang kita gadaikan itu, ketika kita ini sudah jatuh tempo, kita juga nggak mampu bayar, lalu bagaimana, apa yang harus dilakukan? Maka barang itu kalau sudah jatuh tempo, oleh yang digadaikan, oleh yang menerima gadai tadi itu boleh dijual. Tapi dari hasil jualan tadi itu hanya sebagian untuk menutup hutang tadi itu, sebagiannya yang lain dikembalikan kepada orang yang punya barang. Nah, seperti itu, okay? Jadi kita nggak bilang siapa-siapa. Jadi nggak boleh dipek semuanya. Ya, misalnya saya berhutang kepada Pak Pane gitu, okay? Saya hutang 500.000. Saya buat jaminan misalnya saya buat jaminan HP saya. HP saya ini kemudian saya beri waktu, Pak, saya insya Allah bulan depan tanggal 1 saya bayar hutang saya. Kemudian tanggal 1 tiba, kemudian saya nggak kunjung bayar juga. Ya, naudzubillah. Kemudian apa yang terjadi, HP tadi itu boleh dijual. Lakulah akhirnya 1.500.000 misalnya. Hutang saya tadi 500.000 ya. HP saya terjual 1.500.000. Maka 500-nya tadi itu untuk bayar hutang, 1 jutanya kembali kepada saya. Nah, kemudian muncul lagi pertanyaan, barang gadai apakah boleh dipakai oleh yang memberikan pinjaman? Maka jawabannya nggak boleh. Ya. Dan ini kan sekarang kan banyak ya di kampung-kampung gitu ya. Ada orang kaya, ada orang miskin tapi punya sawah. Ya. Biasanya beliau juga petani gitu kan, bukan mau bilang apa-apa. Kemudian beliau ini karena suatu ketika butuh dana cepat, akhirnya beliau ini menggadaikan sawahnya kepada orang kaya tadi itu. Kemudian apa yang orang kaya lakukan? Sawahnya tadi itu digarap sama orang kaya. Sedangkan orang miskin ini mau dapat uang dari mana? Ya, akhirnya yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Nah, banyak kita jumpai pada zaman sekarang ini. Maka jawabannya nggak boleh. Kalaupun boleh, maka orang yang punya sawah tadi itu dengan seizin orang yang memberikan hutang tadi itu boleh menggunakan sawahnya. Ya, misalnya Pak, ini saya izin saya gunakan sawah saya agar saya bisa melunasi hutang. Ya. Nanti saya garap 1 bulan dapat hasil, nanti saya cicil tanpa jenengan. Nah, misalnya seperti itu boleh. Seperti itu, okay? Jadi gadai ini sebetulnya adalah salah satu syariat cara Allah Subhanahu wa taala untuk menolong hambanya. Jadi bukan untuk dimanfaatkan, ya. Bukan untuk dijadikan ladang bisnis, apalagi ladang usaha. Ya. Sebetulnya apa yang disampaikan dalam Al-Qur'an sampai saat ini, ya, mengenai tentang hutang piutang, mengenai tentang gadai, ya, mengenai tentang bekerja sama antara satu orang dengan orang yang lain, ini semuanya murni agar orang ini satu dengan yang lainnya saling tolong menolong. Ya. Apabila ada disertai dengan riba, maka akan hancur yang namanya tolong menolong tadi itu. Kita sudah pernah baca dan sering saya singgung ya. Di ayat di 275. Kata Allah, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatu syaitan. Ya. Kalau sudah kemasukan riba sedikit saja, maka sudah harta yang tadinya halal jadi haram. Ya. Kemudian usaha yang sudah berjalan baik jadi tidak baik lagi, hilang keberkahan di dalamnya. Orang-orang yang memakan riba ini seakan-akan orang yang berdiri
tapi berdirinya dikarenakan kerasukan setan, sempoyongan gitu ya. Kita lihat, lah kenapa kok saking parahnya orang-orang yang melakukan riba, baik orang yang memberi ataupun orang yang menerima ini, sehingga Allah mengibaratkan mereka atau mengumpamakan mereka seperti orang yang kerasukan ya. Ya kita lihat saja. Orang yang memberikan riba, kenapa kok dia akhirnya kerasukan seperti orang yang kerasukan setan ya. Orang yang tadinya nggak tega sekarang jadi tegaan. Nah, padahal udah tahu orang yang pinjam uang, pinjam duit ini ya untuk makan, untuk kebutuhan. Tapi dia tidak peduli, pokoknya saya dapat uang. Nah, seperti itu. Orang yang butuh pun, orang yang berhutang pun sama seperti itu. Karena dia butuh makan, karena dia butuh kebutuhan dia. Akhirnya apa? Bagaimanapun caranya, walaupun riba pun saya ambil juga. Nah, ini dia. Layakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatu syaitan. Inilah jahatnya riba. Kemudian inilah yang dijadikan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembahasan agar kita ini tidak melakukan riba. Nah, farihanum maqbudah fa in amina ba'dukum ba'dan, maka jikalau kalian sudah aman, sudah makmur, sudah mampu, sebagian kalian yang sudah meminjam uang tadi itu, fal yu'addil ladzi tumina amanatahu, maka kalian tunaikanlah, maka kalian berikanlah apa yang telah diamanahkan kepada kalian. Tadi saya sudah diamanahkan uang 500.000, maka harus saya bayar sebagai orang yang berhutang. Nah, seperti itu. Jangan bermudah-mudah. Makanya sering saya tausiahkan, kalau kita punya hutang ya, kalau boleh dalam hidup kita ini ada satu buku ya, yang membahas tentang hutang piutang. Di depan hutang, belakang piutang. Ini boleh. Ya, ini akan lebih baik dalam kita mengingat. Kalau nanti kita pun meninggal duluan gitu guys, enggak-enggaknya nanti ahli waris kita ini biar mengerti, biar Jawa nyaur utang. Kita jangan kesusu bayar warisan saja. Nah, seperti itu. Wal yattaqillaha rabbah wala taktumus syahada wa may yaktumha fa innahu asimun qalbuh. Dan barang siapa yang menyembunyikan hutang, menyembunyikan kesaksian, menyembunyikan menyembunyikan kebenaran tadi itu, maka sesungguhnya dia telah berdosa hatinya ya. Kalau kita mukul orang, yang dosa tangan ya. Kalau kita berbohong, yang dosa mulut ya. Kalau kita ini berusaha untuk menyembunyikan apa yang seharusnya diberitahukan kepada orang lain, kita sembunyikan ya. Kebenarannya kita sembunyikan, kita milih diem aja lah ya. Fa innahu asimun qalbu, maka hati kita akan berdosa. Pernah kita bahas sebelumnya bahwasanya dosa itu ibarat penyakit. Kalau penyakit ini nempel di tangan, lah tangannya nggak segera diobati, maka tangannya akan diamputasi ya. Kalau penyakit tadi itu nempelnya di jantung, ya jantungnya nanti segera mati ya. Ya, fa innahu asimun qalbu. Kalau penyakit itu ibarat dosa. Kalau dosa ini menempel di dalam hati kita, lama-lama kalau ditumpuk dan tidak diobati, lama-lama hati kita juga akan mati. Oleh karenanya kebanyakan kita ini setiap tahun, setiap bulan, setiap hari, setiap minggu, kadang-kadang kita ini punya pertanyaan, kenapa dalam beribadah kita ini kok tidak merasakan kenikmatan ya. Suatu ketika Imam Syafi'i ini bertanya kepada gurunya, Imam Waqi namanya. Beliau bertanya seperti ini, sakautu ila waqi'in su'ahifdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil ma'asi. Kata Imam Syafi'i seperti ini, aku curhat kepada guru Imam Waqi tentang buruknya hafalanku. Kenapa kok saya ini belajar tapi kok lupa? Menuntut ilmu, saya berusaha memahami sesuatu tapi kok nggak masuk-masuk. Kemudian ketika saya curhat begitu, apa kata Imam Waqi'i? Fa'abarani ilatar kil ma'asi. Maka beliau ini mentausiahkan kepada saya untuk menjauhi maksiat, menjauhi perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah. Fa'abarani bi'annal ilma nurun. Maka kemudian beliau ini mengkabarkan kepada saya, mentausiahkan kepada saya bahwa sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya.
Wa nurullahi la yuhdaril ma'asi, dan cahaya Allah itu tidak akan datang kepada orang yang berdosa. Oleh karenanya, kenapa ibadah kita ini kok dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari minggu ke minggu, tahun ke tahun kok tambah jelek? Nah, benar ya, saya minum dulu. Jadi kenapa ibadah kita ini setiap hari, ya setiap minggu, ya tambah hari, tambah hari, tambah tahun, tambah tahun. Sholat ini bukannya malah khusyuk, kok tambah nggak khusyuk. Ya, dulu awal-awal kita bisa sholat ini ya mungkin bisa jadi nggak khusyuk, tapi lama-lama kita ini pernah merasakan kehusyukan dalam sholat. Kenapa kok kadang-kadang sekarang kita ini tambah jauh, tambah lupa sama Allah? Kenapa? Nah, bisa jadi dikarenakan dosa yang kita lakukan ini. Ya, oleh karenanya ulama ini, para para kiai, para ustadz, ya, bahkan kanjeng Nabi dan para sahabat ini selalu mentausiahkan kepada kita untuk senantiasa kita ini bertaubat kepada Allah. Ada atau tidaknya dosa kita, ya. Kalau boleh setiap malam ini sebelum tidur ini kita oleh mereka ini kita disuruh untuk bertafakur, ya, memikirkan hari ini kita tadi sudah buat apa, ya pagi tadi apakah saya sudah nyakitin orang, hari ini apakah ya saya sudah berbuat baik. Nah, ini untuk agar hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Kata Nabi, barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Hari ini kok sama dengan hari kemarin, maka dia orang yang rugi. Hari ini kok lebih buruk daripada hari kemarin, kata kanjeng Nabi, maka dia termasuk dari orang-orang yang binasa. Orang-orang yang kalau kata kita kebacut. Itulah. Karena kalau orang ini dari hari kemarin ini kok tambah buruk gitu ya, maka lama-lama dia akan semakin jauh, ya. Oleh karena kita ini senantiasa disuruh untuk senantiasa bertafakur kepada Allah. Kita sadari. Bahkan dalam bersyukur saja, tahap sebelum masuk kepada syukur ini ada namanya qanaah dulu. Jadi nggak langsung syukur. Kita ini kadang-kadang alhamdulillah, tapi nggak kerasa apa-apa. Ya, kadang-kadang kita ini bersyukur, kadang-kadang kita ini kok 500 kali, 1000 kali, kadang-kadang nggak ada rasanya. Kenapa? Ada yang kurang. Langkah apa yang kita lupakan? Namanya qanaah. Qanaah ini artinya menyadari apa yang kita punya, apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kadang-kadang kita ini kalau mau bahagia, nunggu dapat nikmat dulu. Nunggu dapat nikmat yang baru dari Allah. Kalau saya dapat 100 juta ya saya bahagia. Kalau nggak dapat 100 juta ya saya nggak bahagia. Seperti itu. Jadi bersyukur ini nunggu waktu, ya, seperti itu. Padahal kata Nabi, kalau kita mau bersyukur ini setiap hari, ya, kita lihat mata kita ya masih ada, kita lihat tangan kita ini ya masih ada, kita ya masih bisa berjalan, alhamdulillah, seperti itu. Kita bayangkan kita merem malam, andaikan kalau malam ini saya sudah nggak bisa bernapas lagi, nanti ketemu sama Allah ya saya mau bilang apa? Alhamdulillah kalau tadi pagi saya bisa buka mata. Nah, seperti itu. Jadi ada dua rahasia agar hati kita ini menjadi ringan, ya. Kata Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Yang pertama, agar hati kita ini menjadi orang yang paling bahagia, ya. Agar hati kita ini menjadi hati orang yang paling enjoy, orang yang paling santai, ya. Yang pertama, jangan menunggu sebab untuk bahagia. Tadi berkaitan tentang pembahasan kita yang tadi, jangan menunggu sebab untuk bahagia. Nanti kalau saya punya mobil Pajero ya saya senang. Kalau saya nggak punya mobil ya saya nggak senang. Ya kan seperti itu. Maka jangan menunggu sebab untuk bahagia. Yang kedua, tersenyumlah kapanpun kita mau. Karena kadang kita ini nggak bisa tersenyum ya bukan karena kita nggak bisa. Mulut ya sehat, lidah ya sehat, ya gigi ya nggak sakit. Tapi kita nggak mau tersenyum, nggak mau bahagia. Kenapa? Ya karena ada masalah. Andaikan kita punya masalah terus kita tersenyum ya bisa ya, sebetulnya. Ya. Karena kita ini nggak mau tersenyum. Saya mau senyum, tapi kok tapi kok cicilan saya bulan ini kok ya belum saya
bayar ya. Seperti itu misalnya. Akhirnya nggak jadi tersenyum. Seperti itu. Tadi yang pertama, jangan menunggu sebab untuk bahagia. Yang kedua, tersenyumlah kapanpun kita mau. Coba kita lihat rahasia orang-orang yang sukses itu bagaimana. Ya, contohnya kita ambil positifnya ya, kita ambil positifnya. Orang-orang besar ya, orang-orang yang sukses ya, dalam berusaha di bidang dunia ini ya. Contohnya pendiri Facebook ataupun pendiri Microsoft yang lainnya ya. Mereka itu punya sebuah treatment ataupun mereka punya sebuah kebiasaan. Setiap pagi bangun tidur, mereka ini pergi ke kamar mandi lihat kaca yang besar. Mereka tatap diri mereka sambil tersenyum. Ya, hari ini kamu pasti bisa. Hal besar apa yang akan kamu lakukan hari ini? Ah, ini dia. Nah, kalau kita kan enggak ya. Kadang-kadang kita ini ya bangun pinggang sakit ya. Kadang-kadang tangan ini ya keluh gitu ya, sakit semua. Akhirnya apa ya? Mau senyum ya sulit. Nah, seperti itu. Berbeda dengan mereka. Kalau pagi-pagi ya, sambil nunjuk kaca ini, kamu pasti bisa. Hari ini kamu akan menjadi orang yang besar. Hari ini kamu pasti akan melakukan hal-hal yang besar. Seperti itu. Jadi kita ini sebetulnya bisa atau enggaknya, ini sebetulnya bukan karena kita ini memang bisa atau tidak melakukannya, tapi karena kita ini mau atau enggak. Kalau dalam pelajaran umum, mereka itu pernah menerangkan kepada saya, ya guru-guru saya pernah menerangkan kepada saya. Jadi bedanya apa antara orang yang berbakat atau tidak? Ya, sebetulnya mereka ini sama-sama, ya. Kayak orang yang berbakat dalam bidang matematika dengan orang yang tidak berbakat dalam matematika, apa beda mereka? Ya. Sedangkan mereka sama-sama kalau ditanya penjumlahan ya, mereka sama-sama bisa. Bedanya ya kalau orang yang berbakat, ketika mereka diberikan sesuatu yang sesuai dengan bakat dia, mereka akan lebih cepat. Kalau orang yang tidak berbakat mungkin akan sedikit lama, tapi ya akhirnya mereka bisa, gitu loh. Dan setiap orang ini pasti memiliki bakatnya masing-masing. Bukan kok Allah ini memberikan, oh dia ini punya bakat, sedangkan orang ini nggak punya bakat, akhirnya dia nggak bisa. Ya kan nggak seperti itu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ini menciptakan manusia ini sebaik-baik ciptaan, ya, ahsanul khuluq, sebaik-baik ciptaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Bahkan saking lengkapnya manusia ini, bahkan saking sempurnanya manusia ini, Allah ciptakan kita ini punya punya banyak kecerdasan ya. Yang tadi telah kita bilang, akal ya, yang kita miliki ini adalah sempurna. Kemudian setelah Allah Subhanahu Wa Taala membahas tentang hutang, membahas tentang gadai dalam Al-Quran, maka Allah berfirman, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala terangkan dalam Al-Baqarah ini, Allah akhiri dengan kalimat lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, ya. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tufuhu yuhasibukum bihillah. Dan jikalau kalian menampakkan sesuatu ataupun kalian menyembunyikannya, yuhasibukum, Allah akan menghitung itu semuanya. Apakah Allah yang enggak tahu? Allah tahu. Yuhasibukum bihillah. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Jadi apa yang kita lakukan ketika kita di dunia ini semua akan diperhitungkan. Jangan dikira kok saya ini hari ini berada di tempat yang gelap. Hari ini saya perginya malam-malam jam 12, lampunya mati. Allah nggak akan tahu kok. Nah, yuhasibukum bihillah. Allah akan menghisap semua itu. Allah akan memperhitungkan. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Subhanahu Wa Taala mengazab bagi siapa yang Dia kehendaki. Jadi belum tentu orang yang berdosa akan masuk neraka, belum tentu orang yang beriman akan langsung masuk ke surga, ya belum tentu. Ya. Oleh karenanya kata Rasulullah itu al-mu'minu bainal khaufi war rajai. Seorang yang beriman itu haruslah di antara harap dan rasa takut. Ketika kita ini jadi orang beriman, ya kita nggak boleh yakin nanti saya pasti langsung masuk ke surga. Nah,
Ketika kita melakukan maksiat pun kita nggak boleh bilang, ini kayaknya saya masuk ke neraka aja nih, nggak pantas saya masuk ke surga. Ini juga nggak boleh. Ya. Jadi fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Tetap kita lakukan yang paling baik yang bisa kita lakukan, dan kita senantiasa menyadari kalau kita ini banyak dosa. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah Subhanahu wa taala mengampuni bagi siapa yang Dia kehendaki dan mengazab bagi siapa yang Dia kehendaki. Allahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu Maha Kuasa. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Rasul dan orang-orang yang mereka beriman ini, mereka semuanya beriman terhadap apa yang diturunkan Allah. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ya, semuanya Rasul dan orang-orang beriman ini semuanya beriman terhadap Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya. La nufarriqu baina ahadin min rasulih. Allah tidak membedakan di antara satu Rasul dengan Rasul yang lainnya. Ya, karena banyak di kalangan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani ini, mereka hanya memilih Rasul yang mereka sukai dan tidak mengakui Rasul yang lain. Contohnya orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi. Mereka mengakui Nabi Musa ini adalah seorang nabi, tapi tidak mengakui Nabi Isa sebagai seorang nabi. Kemudian kemudian orang Nasrani, mereka percaya bahwasanya Nabi Musa seorang nabi, Nabi Isa seorang nabi, tapi ya tidak percaya kepada Nabi Muhammad. La nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Allah tidak membedakan seseorang di antara rasul-rasul, semuanya sama. Wa qalu sami'na wa ata'na. Dan orang-orang beriman tadi itu, mereka senantiasa berkata sami'na wa ata'na. Ketika Allah merintahkan sesuatu, mereka berkata, kami mendengar dan kami lakukan. Beda dengan orang-orang Bani Israel. Sebelumnya kita sudah bahas ya. Apa kata Bani Israel ketika mereka diperintahkan sesuatu sama Allah? Sami'na wa asoina. Ya. Kami dengar, tapi kami durhaka. Nah, bisa jadi perkataan mereka ini bukan terucap dari lisan, tapi terucap dari perbuatan. Ketika mereka diperintahkan sama Allah, apakah mereka dengar? Dengar. Tapi apa yang mereka lakukan? Asaina, tapi mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ghufranaka ya Allah, kami dengar dan kami taat ya Allah. Ghufranaka Rabbana, maka kami mengharapkan pengampunanmu wahai Tuhan kami. Wa ilaikal masir, karena kepadamu lah kami akan kembali. Kemudian la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani atau tidak membebankan kepada seseorang ini kecuali kemampuannya, dalam batas kemampuannya. Nah, ini ayat menjadi ayat yang mubasyir atau memberi kabar gembira untuk kita. Bahwasanya ujian apapun yang ada pada hidup kita ini, semuanya ini adalah datang dari Allah. Tidak ada yang melebihi kemampuan kita. Allah sendiri yang berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha maka sabat wa 'alaiha maktasabat. Bagi orang itulah apa yang dia kerjakan, dan atasnya lah apa yang dia perbuat, apa yang dia usahakan. Ya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Kemudian kita diajarkan doa oleh Allah. Ya Allah, Tuhan kami, la tu'akhidna in nasina, janganlah Engkau siksa kami ya Allah, in nasina, jikalau kami ini lupa, aw akhtana, jikalau kami salah ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu. Wahai Tuhan kami, dan janganlah Engkau membebankan atas kami ini isron. Isron ini adalah beban, tapi beban yang berat ya. Jadi isron ini suatu beban yang kita yakin kalau kita ini nggak akan mampu untuk mengangkatnya. Kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, seperti apa yang telah Engkau timpakan atas orang-orang sebelum kami ya. Ya, contohnya misalnya kaum Ad, kaum Samud ya. Mereka ini sama Allah Subhanahu wa taala diuji dengan harta. Allah uji mereka dengan kekuasaan. Allah uji mereka dengan sesuatu yang mereka sukai.
sehingga mereka nggak mampu untuk mengangkatnya. Nah, kita pun sama sebetulnya seperti itu. Oleh karenanya kita ini minta, ya Allah, janganlah Kau berikan kepada kami suatu beban yang berat agar kami bisa mengangkatnya, ya Allah. Ya. Kadang-kadang ya apa yang menurut kita nikmat ini kadang-kadang ya merupakan ujian bagi kita. Ya. Kita ini kadang-kadang diberikan banyak sekali harta, sampai kita ini karena harta tersebut kita lupa sama Allah. Oleh karenanya itu pun juga termasuk dari isron, ya. Beban yang berat. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ini dia. Wahai Tuhan kami, dan janganlah Engkau membebankan kepada kami, ya Allah. Sekarang wala tuhammilna, ya Allah. Janganlah Engkau membebankan kepada kami ma la taqata lana bih. Apa yang kami ini tidak dapat mengangkatnya. Apa yang kami ini tidak dapat kekuatan, ya, untuk mengangkatnya. Wa'fu anna, ya Allah, maafkanlah kami. Waghfir lana, dan ampunilah kami, ya Allah. Warhamna, dan kasihanilah kami. Warhamna, dan berikanlah rahmat kepada kami. Anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami atas orang-orang yang kafir, ya Allah. Insyaallah kajian kita sampai di sini. Adakah yang mau ditanyakan dari Bapak-bapak sekalian? Baik. Insyaallah kajian kita sampai di sini. Untuk masalah rohin, masalah pegadaian tadi sudah, gadai tadi udah jelas ya. Monggo ditanyakan. Dari dulu saya kan juga banyak orang-orang pintar dan Islam, tapi sudah tahu tetangganya itu salah kok mati diam. Contohnya, berarti kan tidak salah. Sampai hari ini kalau menggantikan salah itu dipakai sama si pemilik. Si pemilik? Wah, pemilik muda. Jadi si utangnya adanya ada uang. Ya, yang meminjamkan uang. Ya, bisa jadi disewa. Tidak boleh. Ya. Tidak boleh dimanfaatkan dalam arti. Iya. Iya. Contohnya misalnya ada mobil. Contoh yang gampang aja. Biasanya kalau di kampung kayak di Jawa itu kalau menggantikan kejahatan menggantikan tanah, itu tanahnya kan dipakai sama si pemilik modal. Iya, si yang minjamkan uang. Kapan tanah itu? Kapan saya bisa melunasi? Nah, kalau zaman saya dulu itu biasanya patokannya emas. Kalau sekarang uang. Jadi kalau saya pinjam dari Sekidia, pinjam dari Sintimat, ya kapanpun saya kembalikan uang. Iya. Cuma tanah itu selama itu dipakai terus sama mereka. Karena tidak boleh jadi ini. Nah, pertanyaan saya. Seharusnya kan ini semua kiai, harusnya kan tahu. Kenapa kiainya diam? Mungkin karena belum hidayah, insyaallah. Sampai sekarang belum ada hidayah. Okay. Oleh karenanya kan seperti gadai tadi itu boleh kalau dipakai oleh si pemberi gadai, pemberi hutang, dengan catatan dengan menggunakan itu maka dihitung sewa, dan dengan sewa tersebut akan mengurangi hutang tadi itu. Nah itu boleh. Tapi kenyataannya enggak toh. Nah itu makanya. Kalau dia kan istilahnya uang itu berapa jumlahnya harus dikembalikan sebesar yang. Iya, betul. Beda dengan sewa, kalau sewa memang hitungannya kan. Iya, betul. Betul. Dan itu berkurang. Iya. Ini kita hidup di Indonesia, ini khususnya di Indonesia kok kita ini susah. Bagaimana kita menghindari hal seperti ini? Contoh tadi enggak ada masalah kendaraan. Saya gantikan sudah motor, kalau dia itu motor saya ditarik dan tidak dipakai oleh mereka. Tapi kalau saya gantikan di DPR, itu motornya bisa pakai, bisa berulang. Iya. Tapi nilainya berbeda. Akhirnya menjadi riba besar. Kalau berbeda
Kemudian misalnya 0,5. Kalau di mereka kan mungkin 10. Oke. Nah, untuk menghindari itu, kita sebagai orang muslim ini Iya. apa hanya cukup bertobat saja? Ya kalau sudah memang terlanjur terjadi, kalau memang sudah terjadi di masa lampau, ya insya Allah kita bertobat kepada Allah dan berjanji tidak mengulanginya. Ini harus diulangi lagi karena tahun depan yang kita bayar pendaftaran baru. Iya, baik. Oke. Solusinya ini. Iya. Kalau itu wallahu alam, insya Allah semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Tobat karena suka, tobat karena suka, berbangun tobat karena suka, Iya. karena itu berbuat. Iya. Mungkin lebih baik daripada kita ini mendapatkan riba. Nggih. Mungkin kalau lebih baik mending kita jual sekalian atau kita sewakan. Seperti itu. Jadi solusinya kalau boleh tidak menggunakan riba seperti itu lebih baik. Nah, entah kita sewakan ataupun kita jual sekalian. Seperti itu. Kalau kalau itu wallahu alam. Kita seperti bekerja itu tidak tahu ya, makanya kapan lagi kan anaknya bisa dikatakan kita itu sebenarnya berapa persen kan itu. Kalau kemudian itu 0,75 karena saya ini biasa bekerja. Nah kalau di luar bekerja ya itu minimal 10. Tapi kan daerah bisa kita pulang, bisa kita manfaatkan, bisa kita buat usaha. Maka dua-duanya kita tidak bisa pindah dari dua-duanya. Contohnya kalau kita gantikan di DPR, biasanya bisa mengangkat 7 anak. Iya. Kalau di pekerjaan semua kita ada. Oh, gitu. Itu. Iya. Kalau di pekerjaannya syariah, ininya lebih besar lagi. Bunganya. Ya. Itu wallahu alam. Iya. Iya. Betul. Oleh karenanya beberapa orang ini berpendapat bahwasanya syariah itu lebih kejam daripada konvensional. Dikarenakan apa? Syariah ini secara otomatis membolehkan apa yang seharusnya tidak boleh dalam Islam. Gitu loh. Walaupun dalam niatan yang walaupun dengan bahasa yang berbeda, tapi dengan amaliyah yang sama. Gitu loh. Ya, walaupun dengan sistem-sistem seperti Islam seperti itu. Tapi ada beberapa bagian yang masuk kepada riba gitu. Normalnya orang ketika pinjam apa yang nggak pakai bunga. Ya, kalau nanti akhirnya disamakan dengan bagi hasil seperti itu. Jadi seakan-akan hanya untuk betul. Kalau dengan sistem masanya dan bisnis mestinya kalau misalnya pinjam itu dia ngasih namanya mungkin atau apa itu lebih kecil dari yang berbunga. Nah, orang kan berbondong-bondong iya, pilih itu. betul. Tapi kenapa syariah di sini itu kok selalu lebih tinggi? Nah, itu dia. Ini kan jangan-jangan siapa? Gitu. Ya nggak ada, itu hanya kalau kata pengamat ahli ekonomi, mereka bilang ini hanyalah sebuah penyusupan. Sebetulnya sama, bentuknya pun sama. Ini masalah pembohongan publik. Iya, bohongan. Sebetulnya kan sistem-sistem dalam syariah di negara kita ini kan mungkin mereka bilang kalau ini adalah sistem bagi hasil. Bagi hasil ini otomatis orang yang meminjam ini harus digunakan untuk berusaha, gitu loh, bukan untuk makan ataupun kebutuhan yang lainnya, gitu loh. Sehingga hasil daripada berusaha tadi itu baru disebut dengan bagi hasil, gitu loh. Nah, tapi kebanyakan orang yang minjam uang ini mereka tidak tahu tentang hal ini. Pokoknya saya pinjam uang, ya, penting uangnya datang ke saya, ya selesai, seperti itu.
Oleh karenanya ya apa namanya sebagai orang yang beriman ya maka sebelum kita ini melakukan apa-apa ya mesti kita baca dulu. Ini efek, banyak efek. Saya pinjam uang, tentunya uang itu saya pinjam untuk membayar anak ke pesantren. Dalam Pak? Uang riba. Membayar untuk uang sekolah pesantren. Ya, Ini fakta. iya. Normalnya itu ya saya sebagai orang yang duduk di sini ya normalnya ya nggak boleh ya. Kata Allah wala talbisul haqqa bil batil ya. Janganlah kalian menyampur adukkan yang benar dengan yang batil. Tapi ya ujung-ujungnya nanti pasti ada yang bilang ad-daruratu tubihul mahduratnya. Namanya sesuatu yang darurat itu ya akhirnya ya membolehkan sesuatu yang nggak boleh jadi boleh gitu kan. Wallahu alam, insyaallah. Saya ini cerita. Oke. Berarti kan kita sempat menyinggung masalah Imam Syafi'i tentang barang yang masuk. Maksiat. Saya ini kemarin mendengarkan pesannya saya Yasin. Aku saya ngambil rapor. Kalau ingin kamu itu bisa menghafal Quran, jangan pernah